Sudah presentasi yang sudah banyak yang disampaikan dan penanya-penanyanya sudah tepat sasaran ya, dan meskipun jawaban-jawaban ya masih ada yang harus ditambahkan ya karena belum begitu dijelaskan, terutama pada kebebasan. Ada yang mengatakan kebebasan itu tidak ada, ya adanya kemerdekaan. Ada yang membedakan antara merdeka dengan bebas. Kalau bebas artinya tidak ada sama sekali konsekuensi gitu ya. Tapi kalau kemerdekaan, setiap orang itu punya pilihan gitu ya, kehendak untuk memilih gitu. Termasuk tadi perintah sholat ya, dalam Quran itu jelas, hadisnya jelas, tetapi bagi orang awam salat itu dianggap sebagai perintah ya, dan dipaksa gitu. Tapi bagi orang sufi, karena cinta pada Tuhan ya, cintanya sangat mendalam, sudah menyatu, itu bukan paksaan gitu. Itu adalah dialog ya, dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya gitu ya, bercakap-cakap gitu. Kalau Rabi'atul Adawiyah dia menganggap dialah sang kekasih yang paling tertinggi gitu. Jadi ibaratnya Anda punya kekasih dan ngobrol-ngobrol itu kan menarik gitu ya, bukan paksaan ya, tidak tertekan. Sama dengan orang sufi. Sufi pada level yang cinta itu tadi seperti Al-Hallaj, terutama misalnya Rabi'atul Adawiyah, itu menikmati itu dialog itu. Ya. Jadi itu persepsi kita ya, persepsi tergantung tingkatan keimanan bisa. Kemudian kemerdekaan, maka ada dua aliran besar yang berbeda pendapat antara adakah kebebasan pada manusia atau tidak. Seperti misalnya Jabariyah dan Qadariyah. Nah di makalah tadi itu dijelaskan cuma Qadariyah, dijelaskan sedikit, nah, sementara Jabariyahnya tidak. Gitu. Ibaratnya begini, Jabariyah itu dia mengatakan begini, matinya si Mirna misalnya, siapa yang membunuh itu? Ya, Jessica ya, dengan meracik kopi cyanida, racun dengan kopi. Bagi Jabariyah bahwa kematian si Mirna itu tidak bisa diratapi, dan itu memang sudah takdir Tuhan, namanya kematian. Karena sebelum, kata Jabariyah, sebelum manusia lahir di muka bumi ini, maka itu sudah ditakdirkan manusia matinya, jodohnya, rezekinya. Maka kalau ada yang membunuh keluarga Anda usah dituntut gitu. Paham gitu kan? Nah, karena semua kematiannya itu ditentukan Tuhan gitu. Itu kelemahan dari Jabariyah. Kalau begitu pernyataan Jabariyah. Kalau Qadariyah tidak, bahwa segala apa yang terjadi pada diri kita itu bukan semuanya kehendak Tuhan. Bisa saja karena ada unsur lain. Itulah disebut sebagai manusia punya kemerdekaan. Gitu. Termasuk kematian. Tidaklah Tuhan hanya menentukan setiap manusia mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernapas itu pasti mati. Tapi matinya bagaimana itu terserah kita pilihannya. Mau cepat mati jadi pelakor, nah, cepat mati itu kan. Mau cepat bunuh diri, kerel kereta api, itu kan pilihan. Tapi pilihan itu nanti ada pertanggungjawaban. Maka dalam Islam, setiap pilihan manusia merdeka itu, manusia berakal itu, maka dalam Islam itu tidak ada beban bagi orang yang tidak berakal. Itu kan harus balik dulu, ataukah dia sudah dewasa tetapi akalnya tidak berfungsi, seperti orang gila misalnya, itu kan tidak punya kewajiban dalam agama. Maka kalau mau bebas dari kewajiban, jadi orang gila saja. Nah, gitu kan. Itu Anda bebas, tidak ditanya Tuhan nantinya. Nah, maka masuk surga dan neraka itu pilihan. Tidak ada manusia ditentukan, Tuhan tidak adil. Jadi setiap manusia itu ditentukan masuk surga atau neraka, dua pilihan, tapi manusia yang memilih. Kalau mengikuti jalur yang disesuaikan dengan Quran, seperti misalnya petunjuk para sufi, mengerjakan kebaikan-kebaikan sesuai dengan Quran hadis, itu berada pada jalur kebenaran. Tapi kalau setiap hari mencuri, menselimi orang, mengambil hak orang, itu kan jalan ke neraka, itu pilihan juga. Maka disitulah disebut manusia memiliki kemerdekaan. Disebut sebagai kemerdekaan manusia dan keharusan universal atau kehendak Tuhan. Jadi ada perbedaan. Rezeki juga begitu. Tidak ada manusia di dunia ini ditentukan oleh Tuhan kaya atau miskin kemudian lahir, tidak. Tapi yang nanti menentukan, Tuhan hanya menentukan setiap yang diciptakan Tuhan itu punya rezeki. Bahkan binatang melata pun punya rezeki. Tapi rezekinya berapa itu pilihan manusia. Disitulah kemerdekaan. Nah, hubungannya dengan tasawuf itu kan ada pertanyaan tadi. Hubungan dari beberapa poin itu dengan tasawuf itu gimana ya? Karena
itu kan membahas tentang akhlak ya, tentang apa tadi. Kalau yang ini membahas tentang makalahnya ini Salatiga 20 November ini disusun. Ini terlalu lambat ya menyusunnya. Nah, ini kan baru 9 November ya. Ini tasawuf irfani tadi. Oke. Nah, sekarang baru tanggal 9. Itu harus lebih diteliti lagi ya. Kemudian di pembahasan di bagian pembahasan bagi makalah kebebasan tanggung jawab, hati nurani dan kewajiban dan keadilan. Nah, hanya membahas Qadariyah tapi Jabariyahnya tidak ya. Jadi dua hal itu penting. Oke, karena itu yang mewarnai. Nah, pertanyaannya yang lain tadi, apakah ada pengaruh terhadap keimanan atau pemahaman agama orang Islam Indonesia, misalnya dengan ajaran tasawuf, itu sangat berpengaruh. Bahkan Profesor Harun Nasution mengatakan mengapa Indonesia menjadi negara yang cukup tertinggal, bahkan dikatakan negara yang termasuk negara miskin di beberapa di antara negara padahal memiliki kekayaan alam yang melimpah gitu. Kata Harun Nasution itu disebabkan karena yang pertama-tama mendominasi iman seseorang di Indonesia adalah para sufi yang menganut paham Jabariyah, bahwa segala apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah dikehendaki Tuhan. Nah, sistem pemahaman keimanan seperti ini membuat seseorang untuk malas bekerja. Ya, hanya menunggu nasib saja. Jadi terlalu sabar gitu, terlalu sabar dalam artian pasif gitu. Jadi sabar itu sebenarnya aktif. Jadi sabar itu mencari solusi, itu namanya orang sabar. Jadi kalau disalimi orang kemudian diam, itu bukan orang sabar itu. Ya. Itu bukan orang sabar, tapi memberi solusi itu. Memberi solusi terhadap apa yang dihadapi. Itu bersifat aktif. Sedang mengalami kekurangan uang, jangan tinggal berdoa saja. Tidak, itu bukan cara mendatangkan uang itu. Setelah berdoa, kata Tuhan, setelah melaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah di muka bumi mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain tuh, mencari rezeki Tuhanmu. Itu artinya mendatangkan keuangan itu bukan hanya berdoa, tapi juga harus berusaha gitu. Nah, maka Jabariyah yang mendominasi di negeri kita seperti itu. Maka banyak orang-orang, pernah saya meneliti seperti itu. Saya tanya beberapa orang-orang yang miskin ya, sangat karena dia mengeluh sendiri. Terus saya tanya, kenapa Bu merasa miskin sampai umur 60 tahun lebih? Dia mengatakan, nah itu sudah takdirku, sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu. Bahkan dihubung-hubungkan, katanya kalau anak pertama menikah dengan anak sekian, nanti nasibnya begini ya. Itu terlalu mempercayai juga hal-hal yang tidak mendongkrak semangat kita untuk bekerja gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mesti diluruskan lagi. Oke, mengenai latar belakang ya, mengapa ada pengelompokan tasawuf ya, bukan karena lahirnya berbeda ya, bukan cuma karena lahirnya berbeda. Mungkin maksudnya itu lahirnya di berbeda tempat ya, termasuk Jalaluddin Rumi mengapa berbeda misalnya dengan Rabi'atul Adawiyah, itu kan karena wilayah Baghdad dengan tradisi keilmuan, dan Ibnu Arabi yang di Spanyol itu kan berbeda sekali ya, sangat berbeda. Sama dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Itu mengapa Imam Abu Hanifah misalnya sangat rasional gitu, karena memang dia jadi ulama yang kebetulan lahir di tempat di mana tumbuh filsafat gitu, tumbuh pemikiran. Imam Syafi'i berbeda. Itu Imam Syafi'i punya latar belakang pendidikan ya, dan lingkungan yang berbeda pula, maka mazhab yang dilahirkan juga berbeda. Nah, sama dengan para sufi mereka lahir di tempat yang memang berbeda nuansa keilmuannya. Ibnu Arabi misalnya dia masuk pada corak tasawuf falsafi karena dia berada pada dunia Spanyol, di mana Spanyol itu sangat juga terkenal dengan filsafatnya. Nah, masuklah di dunia Islam, maka menggabungkan antara Islam dengan filsafat, maka lahirlah tadi tasawuf falsafi gitu ya. Begitu juga dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini dia lahir di saat dunia Islam mengalami puing-puing kehancuran. Jadi pada abad ke-8 sampai 12 itu Islam mengalami kejayaan luar biasa. Muncul misalnya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi gitu kan, keilmuannya luar biasa. Tetapi dia menganggap ulama-ulama pada waktu itu atau pemikir-pemikir waktu itu agak menjauhi tradisi keimanan, tapi lebih coraknya pada pemikiran gitu. Dia lebih condong kepada filsafat saja, tetapi
dia kurang pada wilayah tasawufnya. Maka itu kata Al-Ghazali itu salah satu penyebab mundurnya dunia Islam. Maka kalau sejarah masuknya Islam di Indonesia dikatakan para sejarawan abad ke-13 atau akhir abad 12, berarti Islam yang masuk ke Indonesia yang kita dapat hari ini itu sebenarnya hanyalah sisa-sisa peradaban Islam di dunia waktu itu di Baghdad. Artinya kalau kaum sufi yang membawa Islam ke Indonesia, kalau misalnya tadi ada bertanya pengaruhnya siapa misalnya, tasawuf dengan corak berpikir keislaman orang Indonesia, itu sangat berpengaruh ketika memang teori itu terjadi. Cuma ada juga teori yang mengatakan bahwa sejarah masuknya Islam Indonesia itu sejak Nabi Muhammad gitu. Jadi abad ke-7 sudah ada, tapi melalui dengan jalur perdagangan. Tetapi pendapat ini juga ada yang menganggap kurang kuat itu. Banyak yang berpendapat bahwa justru pada abad 13 pertama Islam masuk ke Indonesia. Nah, kalau abad 13 masuknya berarti Islam yang kita terima adalah Islam yang berada pada puing-puing kehancuran, bukan pada Islam di masa berjayanya gitu. Di periode abad 8 sampai abad 12. Jadi kita tidak menerima bagaimana corak berpikir misalnya Ibnu Sina yang menggabungkan teori kedokteran, keislaman gitu kan, penelitian. Kita tidak menerima corak pemikiran misalnya dari Ibnu Khaldun yang semangat sejarahnya meneliti sejarah fenomena masyarakat. Kita tidak mewarisi itu. Yang kita warisi sekarang ada dalilnya atau tidak ada gitu kan. Itu fikihnya siapa? Kemudian pakai celana cingkrang itu bidah atau tidak? Itu kita mewarisi keislaman yang puing-puing kehancuran itu. Bukan pada masa-masa kejayaan. Maka di saat Bapak mengajarkan mata kuliah terutama dalam filsafat maupun tasawuf, saya berusaha untuk membuka keran-keran pemikiran yang telah tertutup, yang telah hilang selama ini, bahwa kita tidak mendapatkan itu. Artinya banyak sekali corak keislaman yang lain belum kita pelajari. Tapi apa yang kita pelajari selama ini itu hanyalah dangkal dan fikih-fikihnya saja ya. Hanya pada satu bagian tertentu saja, misalnya dunia fikih. Jadi kalau ada temannya berargumen, itu ada dalilnya atau tidak? Berarti itu corak fikihnya saja. Dia belum masuk ke sainsnya, belum masuk ke Islam dengan teknologinya, belum masuk ke tasawufnya, filsafatnya, itu belum. Padahal banyak sekali corak dalam Islam itu sendiri, geografinya itu belum. Kita belum mendapat itu. Maka melalui mata kuliah ini bisa ada percikan-percikan itu supaya banyak membaca, banyak berdiskusi, tradisi ilmiah dikembangkan bersama teman-temannya mumpung masih semester awal, supaya Anda mempelajari apa yang hilang di Islam kita selama ini gitu. Jadi Anda di perguruan tinggi usahakan cara belajarnya dan bacaannya juga berbeda dengan di masa putih abu-abu, di masa Anda SD, di masa Anda SMP, madrasah aliyah misalnya, madrasah sanawiyah. Usahakan berbeda bacaannya gitu ya. Jangan mengurusi jenggot cingkran terus gitu kan, padahal Anda sudah mahasiswa gitu, calon sarjana. Padahal orang-orang barat itu sudah berusaha hidup di planet Mars itu. Kita masih sibuk tuh mengurusi itu ya. Kita sibuk masih mengurusi hal-hal yang sepele. Artinya bagian Islam yang kita dapat hari ini itu hanyalah puing-puing kehancurannya. Maka bacalah karya-karya para tokoh-tokoh yang lebih terkemuka tadi ya, mulai dari tasawufnya sampai filsafatnya. Oke, mungkin sekian dulu.